nggak sama nih Mas Agus. Nanti urusan-urusan spiritual suaminya nggak bertanggung jawab, gitu loh Mas. Gitu. Nanti urusan emosional, anaknya sedih, dia bilang sama ibunya, dia bilang, Bun, aku tadi sedih banget, kecewa banget. Terus kata bundanya, kamu bilang sama ayahnya. Ayahnya bilang, ayah urusannya nyari uang kan. Berarti satu hal yang paling penting, kalau tadi Mas Agung nanya adalah prinsip. Yang kedua adalah pola pengasuhan. Nah, pola pengasuhan itu yang mana Bapak dan Ibu? Yang tadi saya ceritakan, ya. Pola pengasuhan itu bagaimana kita ngasuh anak. Di dalam Tarbiyatul Aulad, dalam agama kita sudah selesai. 0 sampai 7 tahun, tadi saya sebutkan, lihatlah An-Nahl 78. Berarti ini kita harus samakan dengan pihak sekolah. Kalau sekolah pegang anak 0 sampai 7 tahun 8 tahun, berarti prinsipnya adalah An-Nahl 78. Apa itu prinsipnya? Salah satunya adalah pasti insya Allah di sekolahan guru-guru yang pegang anak 0 sampai 8 tahun pasti insya Allah tahsinul Qur'annya sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Karena prinsipnya 0 sampai 8 tahun itu urusannya dengan pendengaran, gitu Bapak dan Ibu. Nah itu satu, kedua Mas Agung. Yang ketiga adalah yang kita samakan, namanya roadmap pengasuhan. Roadmap pengasuhan itu Allah menyebutkan mengurus anak laki-laki berbeda dengan mengurus anak perempuan. Allah menyebutkan innallaha astafa Adam wa Nuhan wa Ibrahim wa Imran. Jadi target ngurus anak laki-laki ada sekitar 7 kelaki-lakian yang harus kita ajarkan kepada anak laki-laki. Ada 7 keperempuanan yang kita ajarkan kepada anak perempuan. Apa yang ada 0 sampai 7 tahun, 8 sampai 15 tahun pasti berbeda. Jadi Mas Agung, kalau ada sekolah, Bapak Ibu kerja dengan sekolah, kemudian tanya ke sekolah, wahai sekolah, ini anak saya umurnya 9 sampai umur 15 tahun. Ada nggak proyek akil balik di sekolah ini? Kalau ada, berarti kita bisa kerjasama. Gitu Mas. Ya. Catatan juga untuk sekolahan di bawah naungan Yayasan MIT Nurul Amal. Siap untuk bernegosiasi, siap untuk memberikan pelayanan pengasuhan untuk anak-anaknya, atau sudah punya roadmap pengasuhan belum untuk lembaga di bawah naungan yayasan ini? Ya, sudah ada, Masya Allah luar biasa, sudah ada. Berarti Ibu tidak salah menitipkan anak-anaknya di MIT RA MTSD Nurul Amal. Tepuk tangan untuk sekolahan kita. Ya. Ada door prize. Oh ya, tadi yang sudah maju, Bapak, hadiahnya, monggo. Ini tidak di prank ini, serius. Monggo. Ya. Pertanyaan, mic-nya bisa disampaikan, tapi harus tanya Pak ya. Satu aja pertanyaannya. Diterima dulu. Ya. Sebelum pertanyaan, saya sampaikan, setelah ini saya akan menyerahkan 1 voucher umroh untuk yang tanya ke depan. Disiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya wali kelas dari salah satu murid di MIT Nurul Amal, Bapak. Kelas berapa tuh? Kelas 5, Bapak. Terima kasih waktunya. Mau bicara masalah digital memang kompleksitasnya sangat tinggi Bapak. Apalagi sekarang itu literasi digital itu kan sangat sudah wajib hukumnya, baik untuk kita orang tua dan anak pelajar yang notabene tidak bisa lepas dari itu Bapak. Yang kami ingin tanyakan, mungkin ini kami sudah dijelaskan ya beberapa. Cuman kan kadang real di rumah tangga itu tidak segampang yang kita hadapi Pak. Tidak melarang anak sama sekali tidak memegang gadget itu akan mengakibatkan anak tertinggal dengan informasi. Sementara apabila kebablasan juga risikonya sangat tinggi. Tips sederhana aja Bapak yang mungkin para wali murid dan yang bisa kami lakukan di rumah sehari-hari, atau ada batasan waktu atau apa di lain, mungkin tadi sudah sebetulnya disampaikan di slide ya, bahwa harus ada kesepakatan di antara kita, mamanya, bapaknya. Tapi ya repot juga Pak, ini pengalaman di keluarga kami sendiri ya, jadi memang
intinya itu di komunikasi. Saya membatasi anak saya pribadi itu sampai jam, misalnya malam minggu, malam Sabtu sampai jam 9 itu no gadget. Sementara ibunya mau tidur itu scroll TikTok, Pak. Repot, Pak, kita itu. Antara yang dimarah itu ibunya atau memarah anak, Pak. Jadi memang komunikasi itu kami belum bagaimana Pak timnya supaya bisa ada komunikasi yang baik. Real aja, real keseharian gitu aja, Pak. Apa istri itu perlu dipeluk sambil dibilang, "Ma, nek anake wayahe gak pegang HP, Bu, ojo scroll TikTok dhewe." Itu kita kan dilema, Pak. Apalagi ini tanggung jawab seorang ayah begitu ya. Jadi umur anak saya itu memang tanggung jawab saya, ketegasan seorang ayah. Terima kasih Bapak. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, ayah saya, Masya Allah antusiasnya ayah. Saya ada nomor WA ayah. Nanti ayah kirim alamat ayah. Ada 2 buku terakhir saya, insya Allah saya kirim ke ayah, insya Allah gitu ya. Masyaallah ya. Ada WA saya nanti ayah ya. Jadi teman-teman LMD ada. Mudah-mudahan ayah dan ayah yang lain bersemangat karena ayah, persoalan kita di Indonesia ini sepanjang saya bekerja di dunia pengasuhan ayah, sekarang persoalan yang paling besar itu ada di kita ya, di persoalan keayahan. Sama seperti yang ayah tanyakan tadi, ada saatnya di mana ayah memang anak-anak kita membutuhkan ketegasan-ketegaan. Itu haknya anak, kewajiban kita. Ayah tidak perlu negosiasi persoalan ketegasan dan ketegaan karena itu haknya anak. Saya ambil contoh ayah, kalau di sekolah itu kelas 4, 5, 6 ke atas itu anak-anak sudah membutuhkan guru laki-laki yang punya ketegasan dan ketegaan. Bukan kekerasan, tapi ketegasan-ketegaan karena itu haknya anak. Secara tahap perkembangan ayah itu haknya anak. Kalau ayah tidak memberikan, guru laki-laki tidak punya ketegasan dan ketegaan, nanti umur 15 tahun anak ayah itu dia bisa amar ma'ruf tapi nahi mungkarnya susah. Maka dia gampang sekali ayah kalau ada temannya mendesak merokok gitu. Kalau enggak usah temenan sama kita. Itu gampang ya. Tapi kalau dia mendapatkan ketegasan-ketegaan dari sosok ayah atau sosok ayah di sekolah, mudah-mudahan anak kita akan gampang nanti menghadapi semua persoalan. Satu ayah. Yang kedua ayah, kalau anak-anak ayah umur 7 tahun, 8 tahun ke bawah itu, menurut amat saya nggak usah tergantung ke anak, tergantung ke kita, gitu ya. Anak-anak itu 0 sampai 7 tahun itu ayah yang bagi dia yang baik, yang enak, gitu ya. Tapi kita belum tentu, gitu loh Pak, belum tentu baik itu yang selamanya bukan sesuatu yang enak, gitu lah ya. Tapi anak 0 sampai 7 tahun bagi dia sama dulu ayah, saya cerita, mungkin ayah pernah ngalami. Dulu waktu kecil kita sakit ayah, terus kemudian sama bapak kita dikasih ini, nah minum pil ini, pil atau kapsul ini. Bagi kita nggak mau ya. Saya pernah kabur-kaburan ya, karena bapak saya bilang, nah ini gitu. Karena bagi saya pil itu nggak baik. Kenapa nggak baik? Nggak enak, gitu ya. Itu perkembangan anak 0 sampai 8 tahun. Jadi ayah 0 sampai 8 tahun itu perlu kita tetap pegang bahwa pil itu, kapsul itu baik, nah, cuman caranya yang harus kita bedakan. Jadi dulu waktu saya kecil, ayah, pil itu atau kapsul itu nggak langsung dijejali oleh ayah saya, karena saya pasti nolak. Karena ukuran kita berbeda ya. Bagi anak-anak 0 sampai 7 tahun, semuanya yang baik itu enak ya. Mau dia lagi flu, tapi es itu baik menurut dia. Padahal itu, kenapa baik? Karena enak. Tapi itu nggak baik buat kesehatannya, gitu ya. Nah menurut emak saya, berhadapan dengan gadget itu seperti es krim ayah. Bagi anak-anak itu baik ayah. Mau pegang jam 1 malam, mau pegang jam berapa, bagi dia itu es krim, baik gitu ayah. Kenapa baik? Karena enak gitu ayah. Tetapi bagi kita yang tahu, yang punya banyak pengalaman, itu gak enak, itu berbahaya buat kamu ke masa depan. Gitu ayah. Saya sebutkan ayah, 0 sampai 2 tahun itu ayah. Anak terlalu sering pegang gadget itu, main games itu apa? Itu nanti dia akan hanya terbiasa, struktur otaknya itu hanya hitam putih, tidak ada dimensinya ya. Karena di gadget itu orang baik langsung jadi orang buruk, kaya jadi miskin gitu ayah. Tidak ada proses. Padahal anak 0 sampai 7 tahun itu ajarkan dia berproses, gitu ya.
Nah, bahaya nggak? Bahaya nanti ketika dia besar, ketika dia menjadi seorang suami, ayah, dia susah megang istrinya, gitu ayah gitu. Karena bagi dia hitungannya itu hanya 2 dimensi saja ayah. Kalau nanti dia mengalami kesulitan hidup ayah, dia akan marah-marah gitu ayah dengan kenyataan. Kenapa? Karena pikirannya adalah kalau nggak kaya miskin. Kalau nggak bagaimana cara menjadi orang kaya, kalau dia nggak cepat jadi kaya dia frustasi. Karena ada proses yang nggak dia lalui di usia-usia 0 sampai 7 tahun. Gitu ayah. Jadi 0 sampai 7 tahun tadi kalau secara ayah tanyakan secara realnya, pegang ayah, nggak boleh 50-50 dengan anak 0 sampai 8 tahun. Ayah dan ibu yang pegang. Karena bagi 0 sampai 7 tahun 8 tahun baik itu enak gitu ya. Baik itu enak. Jadi bagi dia handphone itu es krim. Bagi dia handphone itu baik-baik karena es krim. Tetapi dia nggak punya pengalaman ayah. Saya ambil contoh ayah. Nanti motorik halusnya anak kita di usia 0-2 tahun, 0 sampai 3 tahun sangat bermasalah. Kenapa? Karena dia nggak pernah terlatih ya urusan ini. Gitu ya. Kemudian empatinya ada 3 hal, kecerdasan emosional yang nanti bermasalah anak-anak di usia 0 sampai 7 tahun terlalu lama pegang handphone. 1 adalah soal empati. Yang kedua soal kontrol diri ayah. Yang ketiga adalah soal hati nurani, suara hati. 3 ini adalah induk dari seluruh kecerdasan emosional. Gitu ya. Nah, jadi menurut saya 8 tahun ya. Persoalannya adalah bagaimana kerjasama ayah dan ibu. Tadi saya menyebutkan ayah. Jadi untuk era digital ini perlu sekali menurut hemat saya perbaiki relasi pernikahan. Kalau enggak seperti yang ayah sebutkan itu ayah, antara kita berdua berbeda gitu loh ayah. Kenapa? Ini bukan persoalan anak kita, persoalan kita berdua. Saya contohkan ke diri saya ayah. Jangankan persoalan yang besar-besar, cara membangunkan anak saja ayah 10 tahun lamanya ayah. Ayah, saya mengatakan ini dengan bergetar ayah. Karena apa? Saya takut menjawab pertanyaan Allah. Selama 10 tahun saya nggak pernah mengajarkan bangun secara Islami itu seperti apa, itu ayah. Kebayang ayah? Apa persoalannya? Karena tadi itu ayah. Ada persoalan dalam pernikahan kita sebenarnya, tapi kita nggak selesai. Istri nggak ada khidmatnya dengan qawwam, bapak ibu. Sementara qawwam tidak menunjukkan keqawamannya gitu loh, Pak. Jadi semuanya negosiasi. Bunda. Istri kenapa sudah mau malam dia pegang TikTok? Dia nggak ada khidmatnya sama qawwam. Sementara qawwam tidak berperan menjadi seorang qawwam. Itu ayah Bunda. Makanya tadi saya menyebutkan bukan hanya sekedar membenahi pernikahan, tetapi membenahi relasi pernikahan. Gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi ayah nanti kalau anak ayah di umur 10 tahun, kalau ayah tanya realnya, ayah lakukan yang 3 saya sebutkan tadi itu. Komunikasi, negosiasi, konsekuensi. Tanya kepada anak umur 10 tahun. Menurut ayah mas, ini menurut ayah dan ibu, kesepakatan menurut ayah, karena ayah jadi pemimpin di keluarga ini, maghrib dengan isya tidak ada yang pegang handphone. Mau ayah mau ibu. Kenapa? Karena gini-gini nih alasannya. Karena value nilai di keluarga kita maghrib dengan isya itu kita akan tilawah sama-sama. Bapak Ibu ya. Satu hal yang paling penting ayah kalau melarang anak carikan alternatifnya. Gitu ya. Nah setelah itu tanya ke anak, menurut mobil, gitu apa ya? Menurut anak ya oke ya, oke, gitu. Nah kalau kamu langgar atau ayah melanggar, konsekuensinya apa kira-kira? Sepakati konsekuensi. Kalau besok malam dia langgar, ayah adalah tokoh qawwam. Yang tadi saya sebutkan, anak di usia itu membutuhkan ketegasan, ketegaan, karena itu modal besar ketika dia masa dewasa. Nah ayah tunjukkan apa kesepakatan, tegakkan kesepakatan itu yang namanya konsekuensi. Gitu ayah. Saya pernah kemarin lah ya di bandara. Saya kemudian izin dengan ibu ini. Jadi ada anak masih apa ya umur berapa? Di bawah 1,5 tahun ayah. Itu khidmat sekali, khusus sekali pegang tablet itu ayah. Saya sudah curiga nih ayah. Gitu. Nauzubillah min dzalik ayah. Saya sudah izin dengan ibunya. Memang agak ada sedikit konflik saya dengan ibu itu di Bandara Juanda kemarin. Kemudian saya melipir ayah ke belakang, anak ini yang pegang. Ayah tahu apa yang dia lihat? Sementara ibunya pegang handphone. Dia menonton adegan orang dewasa ayah. Anak umur 0 sampai 1,5 tahun. Saya udah bilang ibu lihat.
Itu anak ibu apa? Kata ibunya bilang, nggak apa-apa daripada ribut, daripada rame. Saya bilang oke, kalau itu lihat yang dia lihat apa. Ibunya bilang nggak apa-apa, dia main games kok. Memang acara itu ayah, yang adegan itu adanya di games. Saya bantu ayah dulu salah satu menteri Menkominfo di kabinetnya Pak SBY. Saya bantu dulu jadi alat konsultan di sana. Saya pernah ayah ditugaskan menteri datang ke sebuah negara yang memproduksi satu games. Yang di games itu ayah, kalau ayah melihat, saya melihat, itu libido kita nggak naik ayah. Tapi kalau di games itu melihat anak kelas 5, 6, 7, 8 libidonya naik. Saya ke Jepang itu ayah. Saya bertemu orang yang membuat pabrik yang buat games itu. Ada 2 orang profesor yang ahli tahap perkembangan khusus anak-anak kelas 5, 6, 7, 8, 9. Jadi itu dibuat games ayah, tapi di tengah games itu ada adegan semacam itu. Nah ayah, menurut amat saya tadi ayah, kalau ayah minta yang real, tadi itu yang saya menyebutkan ide ayah. Gitu. Jadi kalau anak-anak 10 tahun ke atas itu, ayah hafalin 3 aja: komunikasi, negosiasi, konsekuensi. Gitu ayah. Nah, Allah a'lam bishawab. Iya, semoga puas dengan jawabannya. Baiklah, ini tadi wali murid ada yang datang ayah sama ibunya ya. Ayah datang, ibunya juga datang. Angkat tangan. Iya, satu sama suaminya mana? Suaminya. Ayahnya mana? Yang ayah mana? Wali murid. Iya. Berdiri, Mbak. Ya, maju ke depan, suaminya ditarik. Ya, suaminya yang mana? Ada lagi. Ada. Masih ada. Ya. Ayah berdiri ya. Ayahnya yang mana? Ya, sini ya. Ya. Masya Allah, berarti ini menunjukkan sosok ayah dan ibu yang siap belajar untuk mendidik anak menjadi sukses. Berhak mendapatkan door prize. Ayahnya mana ayahnya? Ya, silakan maju. Nih. Dapat ini ya. Satu lagi. Saya bagikan aja. Ye. Satu lagi. Oke, satu lagi, Mbak. Yang ini mana? Ada enggak? Yang mana lagi? Masih satu. Waduh, berarti tak tarik aja ini. Ya, yang ini. Ya. Mohon izin Ayah Irwan, kedua orang tua ini apakah boleh mencatat nomor WA ayah, nanti ayah terus mengirim buku? Ya. Ada nomor handphone saya yang itu ayah, yang 0812 itu. Oh, saya izin nanti mungkin lewat teman-teman LNB saya kirim bukunya buat ayah berdua. Ya. Gitu ya, Bapak ya. Oke, tepuk tangan untuk beliau berdua. Kapal. Terima kasih, boleh kembali ke tempat. Ya, harus kita apresiasi orang tua wali murid yang siap hadir di acara parenting. Ada lagi mungkin Ustaz? Ya, ada yang datang paling jauh dari sini, ayah? Ya, datang paling jauh. Domisili paling jauh. Ayah, yang belakang dari mana? Oh, Kecamatan Kawedanan. Dari sini radius sekitar Kelembean 15 kilo. Ya, ada ya? Iya. Berapa lebih jauh? Ada yang lebih jauh lagi dari ibu? Ada yang lebih jauh lagi? Ibu tinggalnya di sini, domisilinya di sini atau di sana? Sebabnya kenapa ibu datang ke sini? Anaknya di sini. Oh, oke, ya. Bu, nanti catat nomor handphone saya ya. Nomor saya. Nanti saya titip ke teman-teman LNB ya. Ya, insyaallah. Iya, terima kasih. Ini voucher umroh 1 juta dari Catur. Untuk yang punya pertanyaan silahkan maju. Boleh langsung Bu, nggak usah lama-lama. Siap menerima voucher. Ya. Ibu berarti sudah mempersiapkan pertanyaan sambil catat pakai HP itu. Bu, maju Bu, diterima dulu vouchernya Bu. Oh ya, masih dapat hadiah juga. Sini. Masya Allah, sini terima dulu. Boleh dipoto atau enggak nanti? Nanti aja ya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rogi Ustaz, anu niki dalam badhe tanya mengenai cara membangunkan secara Islami. Dalam pribadi belum pernah paham. Membangunkan anak atau membangunkan suaminya? Membangunkan anak secara Oh, Islami. membangunkan anak secara Islami. Yang kedua, kenapa nggih anak itu setiap ada pelajaran yang susah cenderung sakit ngoten. Anak saya sendiri nih. Terus yang ketiga, apa salah jika kita ridho atas suami meskipun tidak sesoleh harapan kita? Demikian atas bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jawabannya berat gitu. Pikir saya tadi cara membangunkan suami secara Islami, ternyata anak. Iya. Cara membangunkan suami, anak atau bu? Anak apa suami? Anaknya. Ya bun. Satu memang lihat tahap perkembangan anak, ya. Kalau anak bunda 0 sampai 7 tahun, urusan pagi hari diurusnya di pagi hari. Jadi seluruh urusan pagi hari diurusnya di pagi hari. Kalau dia mandi lama, diurusnya di pagi hari. Mas mandi jangan lama, bolehnya segini. Itu apa itu ya? Tapi kalau anak bapak ibu di umur 9-10 tahun ke atas, semua urusan pagi hari diurusnya di malam hari. Jadi misalnya gini, anak bapak ibu, anak bunda umurnya 10 tahun. Jadi kalau besok dia bangun seperti apa, dia mandi seperti apa, urusnya malam hari. Kenapa anak 10 tahun diurusnya di malam hari? Kalau diurus di pagi hari, khawatirnya harga dirinya jatuh. Pasnya itu buat anak umur 7 tahun ke bawah. Gimana caranya anak 10 tahun ke atas diurusnya di malam hari, urusan pagi hari? Bunda bilang gini sama anaknya, Mas, menurutmu kamu bangunnya gampang apa enggak? Dia jawabnya enggak, gitu ya. Besok bunda mau kerja, ayah mau kerja, adik-adikmu harus disiapkan. Kamu bangunnya susah. Menurutmu gimana supaya bangunmu cepat? Itu urusnya malam hari. Sebelum tidur kita ngomong sama dia, gitu loh Pak Agoy ya. Gitu. Nanti anak bunda bilang gini aja bun, bangunkan aku 2 kali 3 kali nggak bangun, tarik jempolku sampai aku berdiri, sampai aku jalan, tarik jempolmu. Kalau dia bilang gitu nak, ya kata anaknya, salaman sama anaknya. Artinya apa? Besok lakukan itu bunda ya. Jadi semuanya itu urusan pagi hari diurusnya di malam hari. Kalau anak-anak 10 tahun ke atas. Nah, bagaimana cara membangun secara Islami? Ada banyak cara yang saya dapatkan Bapak dan Ibu ya. Intinya yang pertama adalah jangan bangunkan anak dari jarak jauh. Itu pertama Bu. Karena apa? Pengaruh sekali kepada sistem pendengaran anak-anak dan sistem sarafnya anak-anak kita. Kalau dibangunkan dengan jarak jauh, nanti yang akan dia terima itu dengan batang otak namanya Bu. Misalnya gini, bunda membangunkan dari dapur, Mas, bangun, oh apa gitu Bu. Dia terimanya batang otak. Batang otak itu cuma 2 pilihannya Bu. Dia senang atau dia nggak suka, gitu Bunda. Namanya otak reptil. Kalau dia kabur, kok nggak dia ngelawan, gitu Bunda. Jadi kenapa kita membangunkannya dekat, gitu Bunda? Kenapa kalau kita lihat di Siro itu hampir semua ceritakan oleh sahabat Rasulullah SAW membangunkan itu dekat. Kenapa dekat? Supaya nanti anaknya terima secara ilmu otaknya, namanya sistem limbik. Sistem limbik itu adalah di mana anak menerimanya dengan bahagia gitu loh Bunda. Ya, itu satu. Yang kedua berarti kita harus membangunkannya dekat. Nah, kenapa harus dekat? Karena membangunkan anak itu, kalau kita lihat dalam Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak dalam Islam, harus ada semacam sentuhan fisik. Jadi ada semacam skin touch gitu Bunda, menyentuh fisik. Ya. Apa yang harus kita lakukan pertama menurut amat saya, kalau saya baca di membangunkan anak saya Islam itu ta'awuz. Ta'awuz Bun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu Bunda ya, kalau boleh memang didekatkan ke telinganya, nggak usah ngomong kencang-kencang. Jangan ngomong mana anak, a'udzubillahi, itu namanya ruqyah. Bukan bangunkan anak. Kemudian doa seperti yang Bunda sudah hafal, doa bangunkan anak. Setelah itu boleh Bapak dan Ibu melakukan apa-apa yang dulu kita pernah negosiasi dengan dia. Bisa jadi gini Bapak Ibu, anak-anak tuh bangun senangnya dengan kalau anak-anak umur 8 tahun ke bawah,
dia senang dengan air minum gitu loh Pak Ibu, yang senang. Dia minum air putih dulu atau minum air susu, senang gitu loh Bunda ya, susu dibukunkan. Tapi intinya ta'awuz, kemudian doa, dan barulah kita bangunkan anak kita dengan sistem yang disebut dengan sistem parenting itu. Bangunkan anak misalnya apa, disebutkan ini dan lain-lain boleh. Nah Bunda, intinya nah dua itu yang harus kita lakukan. Menjadi berat itu Bunda adalah ketika kita nggak kompak antara suami dengan istri. Baik, pertanyaan berikutnya, gimana dengan suami yang tidak sesuai dengan harapan kita? Ada 4 perempuan yang Rasulullah sebutkan, yang menurut hemat saya ini adalah idolanya ibu-ibu. Yang ini harus kita ajarkan kepada anak perempuan kita, ada di dalam Tarbiyatun Nisa namanya, pendidikan anak perempuan. Ada 4 perempuan, kalau anak perempuan 0 sampai 7 tahun, jangan sampai tidak diceritakan 4 perempuan ini. Siapa itu Bunda? Bunda Maryam, Bunda siapa lagi? Bunda Khadijah, Bunda Fatimah, Bunda Asiyah binti Muzahir. Kalau ada sekolah PAUD dan TK, wajib kepada anak perempuan ceritakan 4 perempuan ini. Bunda ya? Kenapa? Karena idolanya orang perempuan itu cuma 4 itu Bunda. Kalau kita lihat ke Rasulullah SAW, dengan urusan yang Bunda tanyakan tadi itu, kita bisa melihat kepada Bunda Asiyah binti Muzahir, istrinya Fir'aun. Asiyah binti Muzahir itu orang tanya, kamu suamimu Fir'aun. Fir'aun bukan Fir'aun, Fir'aun gitu udah. Kenapa kamu nggak minta pisah? Gitu udah. Tapi apa kata Bunda Aisyah binti Muzahir? Aku khawatirnya cara aku masuk surga itu bisa jadi bukan karena hijabku. Bisa jadi hijabku tuh ya kalau di sekarang Bunda ya karena ria atau apa gitu. Bukan juga karena amal ibadahku, bukan juga karena infak. Tapi kata Bunda Aisyah adalah aku yakin sekarang salah satu caraku masuk surga itu adalah dengan menerima laki-laki yang bernama Fir'aun yang dikirim Allah untuk hidupku ini. Jadi satu, ayah dan bunda menurut saya, dalam kita berumah tangga yang paling penting itu menurut hemat saya adalah, kalau istilahnya Mas Agung namanya acceptance, menerima Bunda. Sama seperti misalnya Bunda ketika malam-malam, tengah malam kita bangun, kita ngelihat suami kita lagi tidur Bunda ya. Itu adalah proses yang luar biasa. Kita bilang, ya Allah, aku redho 100% engkau takdirkan laki-laki ini menjadi qawwam. Karena segala sesuatu hubungan pernikahan kalau tidak dengan acceptance, tidak dengan penerimaan, repotnya luar biasa. Pasti nanti akan ada pembanding-pembandingnya. Itu Bunda ya. Kenapa tidak dengan si itu? Kenapa tidak dengan si itu? Apalagi sekarang reunian banyak pun. Ya, kenapa tidak dengan anak 2 IPA 1? Akhirnya gitu Bunda ya, gitu ya. Nah, menurut saya acceptance, penerimaan itu adalah modal. Bunda mau ngambil contoh lagi, ada Bunda Khadijah binti Khuwailid, itu acceptance-nya, penerimaannya sangat luar biasa. Penerimaannya sebagai seorang istri. Semua kekayaan Bunda yang hampir 2/3 ada di Makkah itu kekayaan di Bunda Khadijah, dia lepas dalam rangka apa? Belajar khidmat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau saya mengatakan Bunda, saya kejadian di rumah tangga saya juga gitu Bunda. Kalau kita tidak menerima ini takdir Allah, pasangan kita ini bukan pilihan yayasan, bukan pilihan ustadz, tapi Allah yang memilih. Ada banyak rahasia di balik kelemahan-kelemahannya, kan gitu Bunda. Makanya kata para ulama, ada orang tanya kepada orang ulama, wahai Syekh, gimana cara saya untuk mencintai pasangan saya? Para ulama menjawab cuma satu, tingkatkan al-fahmu, tingkatkan pemahamanmu terhadap pasangan. Karena semakin kita memahami pasangan kita, semakin banyak rahasia yang kita dapat. Gitu Bunda. Nah, pertanyaan berikutnya, Ayah Irwan, bagaimana tingkat acceptance itu, penerimaan itu? Salah satu ciri-cirinya Bunda adalah, iya, tinggal 1 jam lagi, insyaallah kan ya, gitu. Iya. Salah satu menurut saya adalah puncaknya itu, penerimaan itu adalah Bunda dengan redho habis sholat qiyamul lail atau sholat apa, Bunda dan ayah atau siapa saja mengalami seperti saya, Bunda mendoakan suami dengan air mata yang turun, membayangkan wajahnya, menyebutkan kebaikan-kebaikannya gitu loh. Itu adalah puncak dari acceptance, gitu Bunda. Nah, tadi saya menyebutkan kalau kita tidak sampai kepada penerimaan, jangankan urusan pernikahan, mengasuh anak pasti susah Bunda.
Kalau kita nggak menerima itu, Allah alam soal. Udah. Jih, Masya Allah, luar biasa. Sudah terjawab ya caranya bagaimana? Iya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, jadi salah satu tujuan bagaimana kita pengen berhasil mendidik anak kita di era digital itu adalah menumbuhkan semangat empati kepada anak. Salah satunya bagaimana kita hari ini sebagai wali murid melalui acara ini adalah mungkin menjadi wasilah bagaimana anak-anak kita ke depan mendapatkan rasa empati. Baik, langsung saja kepada Pak Agung dari LMI dan juga tim bisa menyambung ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini season yang terakhir ya. Tadi sudah saya prologi tentang video Palestina, kondisi Palestina ya. Dengan kotak infak keliling saya informasikan donasi sementara tunai 6 juta rupiah. Takbir, Allahu Akbar, untuk saudara kita di Palestina. Baik, di sini ada lukisan di mas, videonya videonya foto yang slide foto aja sama musiknya ini. Ada Pak Imbang minta tolong lukisannya diangkat ke sini sama tim teman-teman MMI. Ini bukan riak ya, bukan sombong, tapi syiar dakwah untuk mengajak kebaikan pada saudara kita, untuk saudara kita di Palestina, untuk membantu saudara kita di Palestina. Baik, ayah bunda yang kami hormati, ini ada beberapa lukisan dan insya Allah ada gambar Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Ya, ada juga lukisan, Masya Allah, Gunung Lawu ya ini ya, Masya Allah, dari Magetan asli ini. Baik, untuk lukisan besar ya, kita mengharapkan ada orang baik atau dermawan di Yayasan Nurul Amal ini ya. Semoga ada ya, dengan memberikan hadiah atau donasi untuk saudara-saudara kita Palestina dengan senilai 5 juta rupiah. 5 juta rupiah, angkat tangan untuk lukisan yang besar. Ya, 5 juta rupiah ini saya mengajak komitmen panjenengan. Yang namanya komitmen bisa tunai hari ini, cash transfer hari ini, atau bulan depan, atau nunggu ada rezeki datang. Silakan. 5 juta rupiah untuk saudara-saudara kita di Palestina. Lukisan yang besar. Ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, monggo. Ada 5 juta rupiah. Boleh dicicil juga. Misal bulan ini ada rezeki 1 juta, silakan ditransfer 1 juta. Nanti bulan depannya bisa 2 juta, bisa 1 juta lagi. Intinya jangkep pada waktu 5 juta itu. Monggo. Ada di sini 5 juta rupiah. Bisa angkat tangan, bisa maju ke depan. Nanti kita foto bersama Ayah Irwan sambil membawa lukisan. 5 juta rupiah. Ada? Ayah bunda, komitmen, ya, ada tidak? 5 juta rupiah. Saya hitung ya, 10 mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Takbir dulu, Allahu Akbar.
Baik. Untuk lukisan yang besar kita singkirkan dulu. Untuk lukisan yang kecil silakan diangkat di atas. Yang kecil saja. Yang kecil aja. Oh ini kecil semua ini. 3 yang kecil. Oke. Saya turunkan ya untuk hadiahnya saudara kita di Palestina. Ini berupa program bantuan makanan ya, kelaparan di sana ya. Tadi lihat video sampai makan pasir Ibu ya, anak-anak. Ada pengobatan juga, pengobatan tanpa anestesi, tanpa obat bius, langsung dijahit seperti itu. Itu kondisi di Palestina ya. Ini mau memasuki bulan Ramadan. Memasuki bulan Ramadan. Program kita ada program fidyah juga yang akan disalurkan di Palestina. Ya, bagi yang puasanya yang bulan kemarin itu ingin diganti fidyah, bisa disalurkan lewat LMI dengan programnya bantuan untuk fidyah Palestina. Dan kondisi anak-anak di Palestina itu saya mempertanyakan kepada orang tuanya, ayah bunda, apakah sah puasa kita di sana atau puasa kita itu di sini? Karena sahur tidak makan, berbuka pun tidak makan. Ya kita bayangkan ya saudara kita di Palestina. Nanti insya Allah saya akan putarkan video penyaluran bantuan LMI ya di tahun kemarin. Ya, baik. Ini ada lukisan dengan donasi 3 juta rupiah saja. Komitmen, silakan angkat tangan, maju ke depan. Adakah di sini? 3 juta rupiah membantu program-program LMI untuk Palestina. Ada di sini 3 juta, boleh dicicil. Ada Bu, ayah, 3 juta rupiah saja. Saya hitung mundur ya, dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. 3 juta rupiah nggak ada? Baik, takbir dulu nggak apa. Allahu Akbar. Baik, kita singkirkan yang 3 juta, kita turunkan. Cukup 2 juta rupiah. Silakan. Ini agak ringan. Saya yakin jenengan rezekinya banyak. Kalau kita bertransaksi pada Allah, maka Allah akan berikan berkali lipat. Ini ada kisah ya. Kemarin saya event di Kediri, konser amal Palestina. Ya, ceritanya beliau ini pengusaha. Ya, pengusaha. Waktu itu pengusahanya baru berdiri tahun 2018 Februari, mengiklankan programnya, tetapi tidak ada pemasukan dari iklan tersebut. Waktu itu dia mau ikut event yang di Jakarta seperti ini, Palestina juga. Karena dia punya dana sisanya cuma 100 juta. Ketika itu ada yang semacam saya ini ya, menawarkan program itu, dia langsung angkat tangan, datang ke atas, memberikan 100 juta secara tunai. Itu waktu itu masih 6 bulan belum ada pemasukan. Tetapi 2 bulan berikutnya, kata 8 bulan, di bulan Oktober, qadarullah, ada masuk dengan proyek senilai 1 miliar. Proyeknya itu bernama PT Kubah QOOBAH di Kediri tempatnya. Luar biasa. Dan beliau setelah itu banyak sekali yang ingin mendirikan kubah di masjid-masjid seluruh Indonesia. Itu adalah contoh ya kalau kita bertransaksi pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak main-main. Ini adalah kiblat pertama umat Islam yang kita jaga. Baik Ibu, itu adalah contoh ya. Adakah di sini yang 2 juta rupiah saja? Boleh dicicil, angkat tangan. Boleh sebulan 500.000, 200.000, monggo. Nanti akan tim LMI yang akan mengawal. Ada 2 juta rupiah? Angkat tangan. Ayah, Bunda.
2 juta rupiah? Silakan maju, nanti foto bersama dengan Ayah Irwan. Ada? Saya hitung kembali ya, saya turunkan ya. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, saya turunkan ya. Ini paling kecil ini. 1 juta rupiah. Silakan. Kalau ingin membantu, angkat tangan. 1 juta rupiah. Boleh atas nama orang tua, boleh atas nama usahanya, instansinya, atau majelis taklimnya, atau masjidnya, atau musolanya. Silakan. 1 juta rupiah. Angkat tangan. Allahu Akbar. Masya Allah. Ibu lurah ini sepertinya. Monggo. Bisa maju, dikawal. Monggo dikawal dari teman-teman LMI untuk naik ke panggung. Ada lagi orang baik yang kedua, 1 juta rupiah. Silakan angkat tangan. Monggo. 1 juta rupiah. Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Ada ibu-ibu yang berkacamata. Silakan dikawal, didampingi masuk naik atas panggung. Tim LMI siap untuk mencatat. Ada lagi 1 juta rupiah yang ketiga. Allahu Akbar, bapak-bapak, Masya Allah. Silakan bapak. Saya doakan keluarga panjenengan semua sehat semuanya, anak-anak yang menjadi hafidh-hafidhah, ahli Al-Quran. Insya Allah nanti ketika di surganya Allah diberikan mahkota ya, oleh putra-putrinya, Insya Allah. Ini lukisan, insya Allah 1 juta lukisan ya. Tolong diberikan syal ya, setiap yang maju diberikan syal Palestina, semuanya diberikan. Silakan 1 juta berikutnya. Yang keempat, monggo. Masya Allah, Allahu Akbar. Ada lagi? Dermawan? Enggak. Quran. 1 juta Quran ya. Ada lagi 1 juta berikutnya, sama syalnya ya, sama syalnya Pak Ibang diberikan syal satu-satu ya. Untuk yang akhwat jilbab, untuk yang putra syal. Ada lagi 1 juta berikutnya, Masya Allah. Silakan maju Bunda. Ada lagi 1 juta berikutnya. Insya Allah kita beri Al-Quran. Sama kalau akhwat kita kasih jilbab Palestina, bermotif Palestina. Sedangkan bapak kita kasihkan shawl ya. Boleh dipakai ayah shawlnya. Ayah boleh dipakai kan shawlnya, dilepas. Ada lagi 1 juta berikutnya, silakan. Dermawan. Masya Allah, orang Magetan ternyata banyak yang baik ya. Boleh dicicil ya, komitmen boleh 1 juta rupiah saja, silakan maju ke depan. Ini terakhir ini ya. Ada lagi yang angkat tangan? Tidak ada? Baik, saya yakin. Oh ada, Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Monggo Bunda, silakan. Ada lagi? Orang baik berikutnya, para dermawan. 1 juta ke 6. Ada enggak? Ayah, Bunda? Ada lagi? Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Ada yang maju lagi, silakan, ayah Bunda.
Boleh dicicil komitmen ya ini ya. Bisa dibayarkan bulan depan atau bulan depannya lagi. Yang penting jangkep 1 juta sesuai komitmen kita ya. Insya Allah 1 rupiah pun berharga untuk saudara kita di Palestina. Ada lagi 1 juta berikutnya. Monggo. Masya Allah. Ada lagi? Ada lagi? 1 juta berikutnya dari pihak ayah mungkin boleh nanti di atas namakan orang tuanya, instansi atau majelis taklimnya atau komunitasnya juga boleh. Insya Allah nanti kita foto bersama. Foto ini akan kita kirim ke saudara kita di Palestina karena kita punya relawan di sana dan insya Allah akan mengucapkan terima kasih pada kita semuanya. Ada lagi 1 juta rupiah berikutnya? Saya hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Monggo para ayah bunda yang di depan panggung untuk ditata nanti foto bareng-bareng. Insya Allah insya Allah semuanya kita doakan ya yang hadir di sini walaupun yang tidak berkomitmen juga tidak. Masya Allah. Ini kalau yang naik ke atas ditambahi voucher umroh senilai 500.000. Masya Allah. Monggo ayah bunda berjajar foto bareng. Ini syiar ya untuk mengajak kebaikan karena saudara kita ke sana butuh bantuan ya, butuh doa jenengan. Setiap doa jenengan akan menjadi jariah ya, jariah ketika nanti kita di akhirat nanti, insya Allah seperti itu. Dan saya doakan semoga Yayasan Nurul Amal bisa mendirikan jenjang berikutnya Madrasah Aliyah. Amin amin. Oke, monggo Ustaz ditata foto bareng di tengah ya, di tengah di depan meja sama Ustaz Irwan. Ustaz Agung, monggo. Monggo. Oke. Monggo, silakan dari tempat ya. Nanti fotonya kita kirim ke Palestina, Mas. Insya Allah seperti itu. Terima kasih saya ucapkan pada serta panitia dan para ustadzah yang telah
berpartisipasi pada kegiatan ini. Saya kembalikan pada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, serangkaian acara demi acara, materi yang telah disampaikan oleh Ayah Irwan sangat luar biasa sekali. Saya tidak bisa mengambil kesimpulan, tidak bisa menyampaikan yang harus menjadi benang merah. Semuanya adalah materinya daging semuanya. Saya sendiri aja juga baru kali ini mendapatkan beberapa poin materi. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya. Tepuk tangan untuk lembaga Nurul Amal kita. Dan tepuk tangan untuk moderator kita hari ini. Tepuk tangan juga untuk Ayah Irwan yang paling luar biasa. Ya. Ada tambahan dari Ustazah Sulis? Sudah cukup? Dari Ustazah Yuni sudah cukup? Ya. Baik, marilah kita tutup sesi acara hari ini. Ayah Irwan ada tambahan? Tidak ada, G. Terima kasih untuk beberapa ayah bunda yang tadi mendapatkan pesan untuk menyimpan nomornya Ayah Irwan. Langsung saja di WA untuk segera dikirim door prize-nya dari Ayah Irwan spesial. Dari saya selama mengantarkan acara ataupun sesi diskusi parenting, ada kekurangan, ada kesalahan, ada kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ayah Irwan Rinaldi. Alhamdulillah, terima kasih Ayah untuk ilmunya. Dan terima kasih Ayah Bunda masih setia di tempat. Ini mumpung ada masih sisa 2 door prize, siapa tahu panjenengan yang beruntung yang masih setia di sini. Masih menunggu ya. Coba saya tanya, ini bukan sombong atau bukan pamer ya. Ini untuk menginspirasi Ayah Bunda, Bapak Ibu, adakah yang mempunyai hafalan 30 juz? Angkat tangan. 30 juz, bukan juz 30. 30 juz ada? Oke. Ada yang 20 ke atas? Nggak ada. 10 juz ke atas? Nggak ada. Yang 5 juz ke atas? Nah. Yang 2 juz, 1 juz, juz 30, angkat tangan, ayo, cepetan, monggo Bunda, Masya Allah, alhamdulillah, mendapatkan voucher umroh, Masya Allah, ini berlaku sampai bulan November ya Bun, tahun depan ya, Masya Allah, barakallah. Tetap lanjutkan hafalannya ya Bunda, sama-sama belajar. Bunda hebat di rumah melanjutkan hafalan, ustadz-ustadzanya menghafal, anak-anak juga menghafal, luar biasa. Semoga barokah, amin amin ya rabbal alamin. Baik, masih ada satu Bunda, tinggal Bunda, ayahnya masih ada. Adakah kemarin yang tilawah 1 juz lebih membaca Al-Quran? 1 juz lebih nggak ada? Oke, 1 juz, cepet-cepetan. Nah, kesini monggo, Bun. Langsung dapat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih Ayah Bunda. Kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga perjalanan hari ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Kami mohon maaf apabila ada kurangnya dari kami. Monggo bisa pulang sampai rumah dengan hati-hati dan selamat sampai tujuan.
Ya. Dan salam untuk keluarga. Kalau tadi membawa sampah mungkin juga bisa dibawa keluar untuk dibuang ke tempat sampah yang telah disediakan. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jah indallah innal musiina qad ja'u izan ya
Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidi Muhammad Amin Qutabi Habibin Nabi, Sidi Muhammad Amin Qutabi Habibin Nabi. Atau ini kayaknya dulu. Ready? Qala Muhammadun huwa abdu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inu wa fi alfiya wa qasidun nawi biha mawiyatu qaribu aqsa bilafzil mujazi wa tabsutun bazla biwajil mujazi. Qala Muhammadun huwa abdu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inu wa fi alfiya wa qasidun nawi biha mawiyatu qaribu aqsa bilafzil mujazi wa tabsutun bazla biwajil mujazi. Wa taqdirin bi ghairi sukti fa'iqatan alfiyat tabani mu'ti wa wali sakin haizun takbila mustajibun sanayan jamila wallahu yaqdi bi'ibadin wa firali walahu fi darajatil asira qalamuna lafzun mufidun kastakin wa ismun wafi'un summa harful kalim wahiduhu kalimatan wal qalu am wa kalmatun biha kalam qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin li ismi tamyizun hasal bitafa'al tawatat wa yaf'ali wa nuni akbilan nafi'un min jalisi wa huma harfu kahal wa fi wa lam fi'un mudhari'un yalilam kayasham wa madiyal af'ali bitamiz wasin bin nuni fi'al amri in amrun muhim wal amru in lam yakulin naumi mahal fihi huwa asmun awsal wa hayahal wal istamin murabun wa mabani li sabahin minal hurufi mudani kasabahil wada'i fismal jitana wal manawi fi mata wa fi huna.
wabarakatuh.